Assalamualaikum. Hai, balik lagi bareng aku Kania Dewi. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Dan untuk yang belum subscribe, ayo segera subscribe untuk mendukung channel aku dan memotivasi aku membuat video-video yang bermanfaat. Gratis kok. Ya, sekarang di sini aku akan membuat cover budget planning. Sambil cerita tentang mengapa aku membuat budget planning, sedikit cerita juga tentang kebiasaan-kebiasaan burukku tentang uang. Dulu setiap gajian aku jarang banget mencatat atau memplanningkan keuangan keluargaku di setiap bulannya. Dan aku merasa banyak sekali uang yang aku punya. Merasa bisa beli apapun yang aku mau. Beli ini, beli itu tanpa memikirkan apakah gajiku itu cukup atau tidak sampai akhir bulan nanti. Dan akhirnya karena terlena, saking kalapnya membelanjakan gajiku itu, kesana kesini, beli itu beli ini. Akhirnya di pertengahan bulan, aku mulai kebingungan. Kemana habisnya uangku? Tiba-tiba hilang dan tersisa sedikit. Dan mulai berpikir apakah stok susu, stok popok, stok makanan, apa cukup sampai akhir bulan. Belum lagi untuk uang bensin dan jajan di kerjaan. Kalau beneran habis sebelum gajian gimana? Dan akhirnya itu semua terjadi. Uangku habis sebelum gajian. Ujung-ujungnya cari pinjaman lagi, gali lubang dan tutup lubang. Belum lagi saya terjebak dengan bisnis-bisnis MLM. Memang itu tidak merugikan, namun aku tergiur dengan bonus dan poin ketika aku berhasil mencapai target. Tapi bukannya tercapai karena habis terjual oleh pembeli, melainkan oleh aku sebagai penjualnya sendiri. Bukannya untung, malah rugi. Tapi setelah aku menonton video-video di YouTube tentang budget dan save money, setelah menonton video-video tersebut, aku sangat termotivasi dan mengaplikasikannya langsung. Di bulan September kemarin, aku mulai membuat perencanaan dan track keuangan. Dan juga membuat challenge-challenge seperti mengumpulkan uang 2.000, menyisakan uang jajan, nabung emas, memisahkan uang sisa bulan sebelumnya, menabung per bulannya, dan masih ada lagi challenge-challenge yang akan aku buat. Setelah mencatat pengeluaran ini, saya terasa banget penciptaan habitsnya mulai terasa ya. Jadi kita lebih peduli lagi terhadap keuangan kita. Seperti kalau misalkan saya jajan di pabrik, saya pikir-pikir dulu, saya hitung-hitung dulu, hari ini saya harus sisakan uang berapa, dan bulan ini target saya sisa uang jajanku harus berapa gitu. Tapi bukan berarti kita membatasi membeli makanan kita harus yang murah atau gimana, tapi tetap kita makan harus tetap yang bergizi. Tapi bagaimana cara kita mengatur supaya tetap hemat tapi makanan kita tetap bergizi. Misalkan untuk bekal kerja kita bawa di rumah, masak di rumah. Nah, jadi kalau misalkan masak di rumah kan uang jajan kita awet, jadi bisa ditabungkan seperti itu. Saya udah pernah share juga kan di video sebelumnya tentang sisa uang jajan aku, dan di situ saya membuat grafik naik turunnya sisa uang jajan aku, dan alhamdulillah di bulan September kemarin aku berhasil mengumpulkan 372.000 sisa uang jajan aku dari 450.000. Nah, itu aku sering bekal dari rumah soalnya. Kalaupun jajan di sana ketika aku ingin aja, misal ketika pagi-paginya aku nggak masak nasi atau pagi-paginya aku nggak masak teman nasi seperti itu, jadi aku beli di pabrik. Tapi keseringan aku bekal dari rumah, dan alhamdulillah sisa uang jajan aku bisa aku tabung. Oh iya,
Di cover budget planning ini aku menggambar buku yang sedang ditulis, celengan dan dompet, dan juga itu pembagian untuk menyisihkan uangnya dengan metode 50. Bukan pakai persen ya. Jadi itu aku yang setengah lingkaran itu aku masukkan fix, itu kebutuhan yang sering, yang wajib lah intinya ya. Terus variabel, seperempatnya variabel yaitu kebutuhan yang selalu berubah. Seperti yang itu sepertiganya itu untuk save, berarti itu untuk menabung, dan yang 2,5%-nya itu untuk infak. Jadi kan ada infak pengeluaran juga ya untuk penghasilan kita, yaitu 2,5%. Aku mau dicatat juga nanti di budget planningnya. Setelah selesai dengan video ini, nanti aku akan upload juga budget planner 2 Oktobernya. Ditunggu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sebelum kita terlambat, selagi ada kesempatan, ayo kita berubah menjadi lebih baik. Prinsipnya kita yang mengatur uang, bukan uang yang mengatur kita. Seperti itu. Terima kasih sudah setia menonton video aku. Jangan lupa like jika kalian suka, komen jika ada masukan-masukan, dan jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya untuk share ke teman-teman juga. Terima kasih. Assalamualaikum.